Annyeonghaseyo 친구, selamat berjumpa lagi dengan belajar Bacor 18. Kali ini dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang ejaan Hangul dengan berpatokan pada ejaan romanisasi. Di mana ejaan romanisasi itu merupakan dasar acuan untuk membaca Hangul secara internasional ya. Tapi kelemahan ejaan ini adalah antara tulisan dan suara tidak akan mengeluarkan sesuai suara yang sebenarnya suara Hangul itu harusnya bersuara ya. Di sini karena ejaannya sama sekali berbeda antara penulisan sama bunyinya. Untuk lebih lanjutnya agar Anda sekalian jelas, kita lanjutkan ke contoh tabel penggabungan di sini. Di sini ada contoh tabel ejaan romanisasi, di mana ada penggabungan antara konsonan dan vokal. Ada beberapa vokal ya, tapi penjabarannya nanti akan saya jelaskan di lembar berikutnya. Yang pertama itu ada G bertemu A dibaca GA, ini masih normal ya. Terus G bertemu Ya dibaca GYA, ini juga masih normal. Lalu G bertemu dengan O. O dalam ejaan romanisasi itu tulisannya adalah EO. Jadi penulisan romanisasi atau ejaan romanisasinya adalah Geo. Padahal di sini dia harusnya dibacanya go ya. Go, no, do, ro, mo, seperti itu kan. Tapi tulisannya di sini menggunakan ejaan romanisasi atau dalam penulisan alfabetnya jadi geo, neo, deo, reo, dan seterusnya kayak gitu ya. Lalu yang di bawah ini masih normal. Lalu ada lagi di dalam ejaannya vokal rangkap E. E itu dalam ejaan romanisasi penulisannya adalah AE. AE ya. Jadi di sini antara huruf G ditambah dengan E harusnya dibacanya G kan. Tapi kalau ditulis dengan ejaan romanisasi dalam alfabetnya dia menjadi Kai, Nai, Dai, Rai. Seperti itu kan. Jadi sangat berbahaya sekali untuk pemula yang belajar bahasa Korea di mana Anda belajarnya dengan ejaan alfabet atau romanisasi. Apabila Anda belum tahu tentang cara baca atau harem atau suara yang dihasilkan dari masing-masing konsonan serta vokal dari huruf Hangul sendiri itu sangat berbahaya ya. Kita bahas untuk penjabarannya. Berikut ini penjabarannya untuk vokalnya. Di sini saya pilih antara vokal tunggal dan vokal rangkap. Di vokal tunggal seperti kita pernah pelajari ada ayah, oyo, oyo, uyu, dan ei. Di sini sama sekali berbeda. Kalau Anda lihat tulisan yang berwarna biru, ini adalah contoh suaranya. A itu seperti dalam kata ayah. Ya itu seperti dalam kata saya. Lalu O itu seperti dalam kata cowok. Dalam kata cowok itu kalau ditulis normal dalam bahasa Indonesia kan C-O-W-O-K ya cowok. Tapi kalau romanisasi yang serapat dari Hangul itu tulisannya jadi C-O-W-O kayak gitu ya. Di situ Anda bisa melihat terus di sini sampai yo, o, yo, u, yu beserta contohnya ya. Di sini Anda bisa melihat lagi di romanisasi ejaan yang berikutnya ada di huruf E. E kita gunakan contohnya adalah dari kata setelah. Setelah kalau kita baca dalam alfabet biasa tulisan Indonesia, kita bisa jelas sekali menulisnya. Cuman kalau misalkan setelah itu merupakan bahasa Korea dan dia itu diterjemahkan dengan romanisasi alfabet, tulisannya ejaannya bukan se lagi ya, tapi seu, teu, lah seperti itu. Kalau yang nggak tahu Hangul sama sekali sangat berbahaya. Sekali lagi Anda harus belajar Hangul dulu, yang telaten belajarnya dari awal ya. Lalu di sini ada vokal rangkap. Nah, ini lebih sulit lagi ya. Di sini yang pertama seperti kita pernah pelajari bahwa vokal rangkap itu ada huruf Y, E, Y, Wa, We, Wi,
wo, we, wi, wi. Suara-suaranya hampir mirip, tapi yang perlu Anda ingat itu untuk patokan supaya Anda nggak mudah bingung itu sebetulnya agak gampang ya. Vokal rangkap itu kan vokal rangkap, di mana dia itu penggabungan antara dua vokal. Kayak huruf yang paling atas ini sebetulnya dia adalah penggabungan antara huruf A dan I kan. Jadi suaranya antara AI, dibacanya gitu ya. Di sini untuk huruf Y itu penggabungan antara huruf ya dan I. Yai. Jadi dibacanya Y kayak gitu ya. Dan seterusnya. Lalu di sini yang pertama, kita kembali lagi untuk penjabaran romanisasi tadi ya untuk vokal rangkap ini. Kata-kata huruf itu bisa kita percontohkan dengan kata bebek. Bebek ya. Bebek itu kalau dalam penulisan bahasa Indonesia yang merah ini Anda bisa lihat kalau ini tulisannya biasa aja bebek, B-E-B-E-K, bebek gitu ya. Tapi di sini kalau dalam ejaan romanisasi dari Hangul, tulisan yang berbunyi pokoknya itu tulisannya ejaan romanisasinya harusnya AE kayak gitu ya. Baik, 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 baik. Kalau nggak tahu Anda bisa baca bebek ini jadi baik-baik kayak gitu ya nantinya. Di sini terus saya tandai dengan warna-warna agar Anda lebih mudah untuk mempelajarinya. Jadi di sini berbagai contohnya yang hampir sama suaranya, yang serapan romanisasi saya kasih warna contohnya warna ungu, warna hijau seperti itu ya. Itu Anda bisa mempelajarinya sendiri. Saya tidak akan menjabarkan secara detail untuk contoh-contohnya satu persatu. Anda bisa mempelajarinya sendiri atau di screenshot untuk dilihat mana sih yang anehnya di mana sih kayak gitu. Kenapa saya perlu belajar romanisasi sih kayak gitu. Seperti itu. Dan ini ada yang saya X merah ini karena saya nggak tahu ya. Ini saya nggak ngasih contohnya apa huruf Y itu siap apa gitu. Contohnya saya nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia. Terus wi itu contohnya dalam bahasa Indonesia apa saya juga nggak menemukan. Juga dengan huruf ei itu contoh katanya apa saya juga belum menemukan. Gitu ya. Jadi mungkin kalau ada yang bisa menemukan contohnya dari huruf Y, wi, sama ei bisa komen di bawah untuk berbagi dengan kita semua agar kita bisa belajar bersama-sama, saling berbagi ilmu ya. Oke, dan berikutnya ini adalah penjabaran tentang ejaan romanisasi untuk konsonannya. Kali ini gampang ya. Kali ini gampang. Yang paling susah itu adalah vokal rangkap tadi, kemudian vokal tunggal ya. Ejaan romanisasinya yang paling susah. Kalau untuk konsonan tunggal itu tetap ya suaranya seperti tulisannya. Yang pertama ada G, N, D, R, M, B, S, Eng, C, C, H, K, H, T, H, P, H, H. Itu sesuai hurufnya dibacanya ya. Di sini untuk huruf I yang ya khususnya eng atau ng ini hanya berbunyi saat berada di akhir. Kalau dia berada di depannya vokal, dia fungsinya hanya sebagai huruf bantu, tidak berbunyi apa-apa. Dia hanya sebagai penanda di mana nanti konsonan yang akan digabungkan dengan vokal tersebut itu berada kayak gitu ya. Kalau misalkan I yang itu berjajaran sama huruf vokal. Tadi bisa dilihat kan di dalam huruf vokal ada bulat-bulatnya juga, itu disebut namanya iyeng. Dia tidak berbunyi kalau dia sejajar dengan vokal, berada di mukanya atau di atasnya, pokoknya di awalnya vokal dia tidak berbunyi. Tapi kalau berada di belakangnya vokal dia baru berbunyi ang. Oke. Terus ada yang huruf-huruf konsonan tunggal tulisan CH, KH, TH, PH itu juga sesuai dengan hurufnya. Dia bunyinya bedanya ada desahannya sedikit ya. Jadi bukan hanya C tapi C, bukan KH tapi K, bukan bukan T aja tapi TH begitu ya. Terus PH-nya juga PH, agak ada desahannya sedikit. Lalu untuk konsonan ganda itu sebetulnya dia suaranya itu merupakan suara kuat dari dobelan dari huruf tersebut kayak gitu. Kayak sanggiak atau G double itu dibaca sebagai K atau G kuat kayak gitu. Lalu D double itu disebut sebagai T hurufnya gitu ya, bacanya sebagai T. Lalu sang biep atau B double itu dibaca sebagai P,
Lalu sangsiet atau S double dibaca S. S lebih kuat ya. Lalu J double, J double itu dibaca sebagai C. C kuat seperti itu. Di sini Anda bisa banyak berlatih membaca untuk bisa segera hafal ejaan romanisasinya ya. Bacanya itu baca kosakata Hangul ya, bukan menulis bahasa Indonesia ke dalam tulisan Hangul, itu nggak penting. Yang penting Anda bisa membaca Hangulnya. Hangulnya itu Anda baca sesuai dengan suara yang harus keluar yang sebenarnya gitu aja, itu udah sangat bagus sekali. Oke, saya kasih contoh Anda untuk ngetes gimana sih ejaan romanisasi itu. Kayak gitu Anda bisa ngetik sesuatu di Google terjemah ya, di Google Translate. Itu saya contohkan karena saya sudah bisa Hangul, jadi saya menulisnya pakai huruf huruf Hangul. Di sini saya contohkan, saya menuliskan tulisan 저는 김전은입니다. Kayak gitu kan bunyinya harusnya seperti itu ya. Artinya saya Kim Jong Un. Seperti itu kan sebetulnya artinya. Tapi di sini di dalam Google terjemahan di sini penjelasannya dalam Google Translate-nya dengan menyerap ejaan romanisasi, dia nulisnya kayak gini. Saya Kim Jeon Aun, seperti itu kan. Kalau di sini tulisannya ejaan romanisasi yang sebetulnya dari tulisan Hangul ini ada di bawahnya biasanya di Google terjemahan. Tulisannya Jeoneun, Kim, Jeon, Eun, Ibnida. Itu sama sekali bukan suara Hangul yang dimaksud di sini. Bunyinya sama sekali salah ya. Jadi kalau Anda pengen berlatih membenarkan atau mengoreksi cara baca Anda bisa memencet speakernya di sini. Itu akan mengeluarkan suara sesuai dengan suara Hangul itu seharusnya bacanya seperti apa, itu untuk Anda belajar mengoreksi seperti itu ya. Jadi di sini bacanya harusnya adalah 저는 김정은입니다. 저는 김정은입니다. Maaf ya, 저는 ya, bukan joen. 저는 김정은입니다. Seperti itu harusnya bacanya ya, Cinggu ya. Oke, selamat belajar, selamat berlatih, dan Anda harus mengingatnya semuanya supaya nanti nggak salah ya. Semakin banyak latihan membaca akan semakin memperlancar Anda untuk mengeluarkan parem yang sesungguhnya dari huruf Hangul tersebut. Oke, 감사합니다. Terima kasih.